Coba deh inget-inget lagi sekolah kita dulu. Gedungnya, ruang kelasnya, bahkan kursi yang kita duduki. Pernah kepikiran nggak seberapa besar semua itu ngaruh ke cara kita belajar? Ternyata lingkungan fisik itu bukan cuma sekedar latar belakang loh, tapi bisa dibilang pemain kunci dalam pendidikan. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana cara mengelola ruang-ruang ini supaya potensi belajar kita semua bisa maksimal. Kutipan ini benar-benar nonjok ya. Pendidikan itu fondasi. Dan kalau kita mau bangun fondasi yang kokoh, kita jelas nggak bisa sepelekan hal-hal dasar kayak fasilitas. Karena jujur aja, ruang kelas yang bagus itu bukan cuma soal nyaman atau nggak nyaman. Tapi ini soal menciptakan masa depan yang lebih baik buat setiap siswa. Oke, udah siap? Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu akar masalahnya. Terus, kita kenalan sama alat buat nyelesainnya, sebuah siklus manajemen yang cerdas. Kita juga bakal lihat gimana alat ini bekerja langsung di jantungnya sekolah, yaitu perpustakaan. Dan di akhir, kita bakal intip gimana semua ini bisa ngebantu menciptakan sekolah unggul di masa depan. Jadi, apa sih sebenarnya masalah paling mendasar yang kita hadapi di dunia pendidikan kita? Ini bukan lagi soal sepele, ini beneran jadi tembok penghalang. Coba bayangin deh, gimana caranya siswa bisa belajar dengan fokus dan semangat kalau sekolahnya aja kekurangan buku, nggak punya laboratorium yang layak, atau bahkan ruang kelasnya sumpek. Tentu proses belajarnya jadi terhambat kan? Nah, untungnya, untuk mengatasi masalah ini, ada solusinya. Ada sebuah disiplin ilmu yang namanya manajemen sarana dan prasarana, atau biar gampang kita sebut aja manajemen SAPRAS. Intinya, ini adalah cara profesional buat mastiin setiap kursi, setiap buku, sampai setiap ruangan di sekolah itu benar-benar berfungsi maksimal. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada dua istilah penting yang harus kita pahami bedanya. Pertama, sarana. Sarana itu semua perlengkapan yang bisa dipindah-pindahin. Anggap aja kayak buku, komputer, atau kursi. Nah, yang kedua, prasarana. Ini fasilitas dasarnya yang nggak bisa digerakin, kayak gedung sekolah, ruang kelas, atau tanahnya. Penting banget buat kita tahu bedanya, biar nanti pas merencanakan sesuatu nggak salah langkah. Mengelola semua aset ini tuh bukan sekedar bikin daftar terus dicentang satu-satu. Bukan, anggap aja ini kayak roda yang muter terus. Sebuah siklus yang cerdas di mana setiap langkahnya itu saling nyambung dan saling mempengaruhi. Nah, ini dia intinya, siklus 7 langkah. Coba lihat alurnya deh. Dimulai dari analisis kebutuhan. Cari tahu apa yang kita perlu. Terus, barangnya diadakan atau di pengadaan. Setelah itu disimpan, baru disalurkan. Nggak berhenti di situ, semua barang tadi dicatat di inventarisasi, dirawat lewat pemeliharaan, dan kalau udah nggak layak pakai, ya dihapus. Kerennya, proses penghapusan ini jadi masukan lagi buat analisis kebutuhan berikutnya. Jadi, lingkarannya nggak pernah putus. Yuk kita bedah 4 langkah pertamanya. Semua dimulai dari analisis kebutuhan. Ini bukan soal pengennya apa, tapi apa yang benar-benar dibutuhkan. Kalau udah tahu, baru kita masuk ke tahap pengadaan buat dapetin barangnya. Begitu barangnya ada, nggak bisa langsung dilempar gitu aja, harus disimpan dengan baik dan aman, sebelum akhirnya disalurkan ke guru atau siswa yang memang perlu. Dan ini dia 3 langkah terakhir buat melengkapi siklusnya. Inventarisasi, itu kayak sensus barang. Kita catat semua aset sekolah, biar jelas kita punya apa aja. Terus ada pemeliharaan, buat mastiin semuanya awet dan siap pakai. Terakhir, penghapusan. Ini juga penting. Barang rusak yang cuma numpuk di gudang harus disingkirkan. Dan datanya itu bakal jadi masukan berharga untuk siklus berikutnya. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat gimana siklus ini berjalan di dunia nyata. Kita bakal fokus ke satu tempat yang sering disebut jantungnya sekolah, yaitu perpustakaan. Ini contoh yang pas banget terutama buat siapapun yang lagi mendalami manajemen fasilitas pendidikan. Pertanyaannya sekarang, gimana teori canggih tadi bisa beneran menyelesaikan masalah di lapangan? Yuk, kita langsung aja masuk ke studi kasusnya. Selamat datang di Perpustakaan Ganesha di SMP Negeri 3 Mertoyudan. Sama seperti banyak perpustakaan sekolah lainnya, mereka juga punya tantangan yang nggak mudah dalam mengelola sarana dan prasarana yang ada. Studi kasus di sini menunjukkan masalah yang berkembang. Kalau dulu problem utamanya itu soal fisik, gedungnya sempit, koleksi bukunya sedikit. Nah sekarang tantangannya lebih kompleks. Gimana caranya dengan budget yang pas-pasan dan perabotan yang mulai tua, mereka bisa mastiin koleksi buku yang ada itu beneran relevan sama kurikulum dan yang paling penting, dibaca sama siswa.
Nah, lihat deh, kontras di slide ini. Jelas banget kan? Di sebelah kiri itu realitasnya, area pengolahan buku yang berantakan, yang nunjukin betapa susahnya proses penyimpanan dan inventarisasi. Terus lihat yang di kanan, itu tujuannya, ruang baca yang rapi, nyaman, dan bikin betah. Ini bukti nyata betapa berbedanya dampak dari manajemen yang efektif dan yang kurang efektif. Terus gimana cara perpustakaan ini berbenah? Disinilah siklus manajemen tadi jadi pahlawannya. Waktu mereka melakukan analisis kebutuhan, mereka nggak asal tebak. Mereka pakai panduan, yaitu standar nasional kayak gini. Standar ini bilang, koleksi ideal itu 75% non-fiksi dan 25% fiksi. Dengan data ini, langkah pengadaan buku baru jadi punya target yang jelas dan terukur. Jadi, siklus 7 langkah ini bukan lagi sekedar teori di atas kertas buat perpustakaan Ganesha, ini udah jadi semacam peta jalan yang praktis. Dengan peta ini, mereka bisa merencanakan pengadaan buku yang tepat sasaran, tahu persis aset apa aja yang mereka punya, merawat perabotan yang ada, dan menyingkirkan buku-buku yang udah nggak relevan lagi. Sekarang, yuk kita lihat gambaran yang lebih besar. Mengelola fasilitas dengan baik itu bukan cuma soal merapikan perpustakaan loh. Ini adalah fondasi untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar lagi. Ini dia rumusnya, sekolah unggul itu nggak cuma lahir dari guru dan siswa yang hebat, tapi juga dari dukungan manajemen Sapras yang solid, yang di era sekarang ini makin diperkuat lagi sama teknologi modern. Dan kalau kita ngomongin masa depan manajemen Sapras, ini keren banget, coba deh bayangin. Ada sistem digital yang bisa melacak setiap aset secara real time. Atau pakai AI yang bisa memprediksi kapan proyektor di kelas bakal rusak sebelum itu beneran terjadi. Bahkan bisa ada sensor pintar yang mantau kondisi gedung 24/7. Ini bukan lagi soal reaktif memperbaiki kerusakan, tapi jadi super proaktif mencegahnya. Pembahasan kita sampai di sini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di tengah dunia yang makin digital, kita harus terus bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya, fasilitas dan infrastruktur seperti apa sih yang kita butuhkan untuk mempersiapkan generasi penerus kita menghadapi tantangan masa depan? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan terus membentuk wajah pendidikan kita ke depannya.